لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan yang sebelumnya dari pembacaan kita pada kitab As-Sawarifu 'Anil Haq, perkara-perkara yang bisa menghalangi seorang dari kebenaran, di antaranya adalah kathratu ahlil batil, banyaknya orang-orang yang mengamalkan kebatilan. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, muqaddimah dari pasal yang ke-23 tersebut. Dan memang tidak dipungkiri, kebanyakan manusia menjadikan tolak ukur al-haq, kebenaran, dilihat dari banyak tidaknya orang-orang yang mengamalkan atau melakukan sesuatu. Kapan dia melihat kebanyakan dari masyarakatnya melakukan yang demikian, maka dia pandang itulah yang benar. Demikian pula sebaliknya, kapan yang terlihat di tengah-tengah masyarakat sebagai satu keanehan, kejanggalan, keganjilan, maka dikatakan sebagai seorang yang berpaham, yang tidak berada di atas kebenaran. Padahal kalau misal kita melihat nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya kita akan menjumpai bahwasannya tolak ukur kebenaran bukan dilihat dari yang demikian, tapi dilihat dari amalan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu yang diyakini oleh seorang mencocoki tidaknya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang berikutnya, bila mana kita melihat sekian nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, justru yang kita dapatkan adalah sebaliknya. Dalam arti kata, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan bilangan yang sedikit sebagai bilangan yang berisikan kebaikan. Menunjukkan bilangan yang banyak atau jumlah yang banyak, kebanyakannya lebih memilih terjatuh ke dalam kesesatan, kekafiran, dan kefasikan. Nanti akan disebutkan beberapa ayat terkait bab yang tadi kita sebutkan. Mungkin langsung saja kita bacakan perkataan al-mu'allif wa Syekh Ahmad bin Ibrahim al-Uthman hafizahullah. Idza ra'a ar-rajulu kathratal qailina biqaulin awil muntahilina limadhhab fa inna dzalika yahmiluhu ala mutaba'atihim. Bila engkau melihat, atau bila mana seseorang itu melihat banyaknya orang-orang yang berucap dengan satu ucapan, atau banyaknya mereka orang-orang yang mengikuti satu mazhab dari mazhab tertentu, maka yang demikian akan membawa dirinya untuk ikut serta mengikuti mereka, tidak melihat dari sisi apakah perkataannya perkataan yang benar atau salah. Tidak melihat pula dari sisi apakah ideologi yang dibawa oleh mereka adalah ideologi yang benar ataukah tidak. Ini keadaan seorang demikian. Fa innan nasa ka asrabi tayrin yatba'u ba'dhum ba'dha. Karena manusia itu seperti kumpulan kawanan burung. Bila kamu melihat burung itu berkumpul, bertengger pada satu pohon, maka bila sebagian mereka terbang ke pohon yang lainnya, akan diikuti oleh burung yang lain.
Bila mana sebagian mereka lagi terbang memilih tempat yang lain, maka akan diikuti oleh burung-burung yang lain tanpa memperhatikan ya mungkin di tempat tersebut tidak ada makanannya, tanpa mempertimbangkan ya mungkin tempat yang sekarang mereka bertengger di atasnya itu adalah tempat yang paling baiknya, paling teduhnya, paling nyamannya. Mengikuti sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kemana kawanannya pergi, maka ia akan ikut serta terbang bersama dengan mereka. Ini keadaan manusia demikian, illa man rahimallah, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang benar-benar mengerti al-haq dan benar-benar memahami seperti apa menimbang al-haq, maka kemanapun dirinya berada tidak bergoyang, kemanapun dia tinggal tidak memiliki rasa keraguan-raguan, karena dia memiliki prinsip yang diyakini kebenarannya, yaitu yang ia ambil dalam Al-Quran dan ia ambil dalam As-Sunnah. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya termasuk dari sunnatullah, Allah menjadikan kebanyakan manusia justru berada pada perkara kebatilan, menentang al-haq, menentang ahli al-haq. Hal ini sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam beberapa ayatnya, di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah manusia tersebut menjadi beriman, kebanyakan di antara mereka, walaupun engkau bersemangat untuk menjadikan mereka sebagai seorang mukmin. Kebanyakan mereka tidak akan beriman, kata Allah Azza wa Jalla, walaupun engkau bersemangat untuk memukminkan mereka. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bila engkau mentaati kebanyakan yang ada di dunia ini, bila engkau mengikuti ucapan, pendapat, mazhab, anutan yang difahami oleh kebanyakan manusia, yudhilluka an sabilillah, maka pastilah mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dua ayat dari sekian banyak ayat yang nanti akan dinukilkan pula oleh al-mu'allif rahimahullah, yang menjelaskan bahwasanya kan manusia ternyata lebih memilih untuk berseberangan dengan al-haq. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala an aktsari ahli al-ardi min bani Adam. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan keadaan kebanyakan penduduk dunia dari Bani Adam. Annahu dhallal, bahwasanya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sesat, tidak berada di atas kebenaran. Menunjukkan bahwasanya ahlul haq qalil, orang yang berada di atas kebenaran itu sangat sedikit jumlahnya. Adapun ahlul batil aktsar wa a'zam, lebih banyak, lebih besar dari sisi jumlahnya. Ahlul haq sangat sedikit. Nah, adapun ahlul batil lebih banyak dan lebih mendominasi dari mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa laqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sungguh telah sesat orang-orang sebelum mereka, kebanyakan dari generasi-generasi sebelumnya. Dan beliau juga menyebutkan ayat, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin wa hum fi dhalalihim laisu ala yaqinin min amrihim wa innama hum fi dhununin kadhibatin wa hizbanin batil. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mereka yang kebanyakannya Allah sebutkan sebagai orang-orang yang sesat, yang kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, pada kesesatan-kesesatan mereka, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah,
bukan didasari dengan keyakinan, tapi mereka dasari di atas dugaan-dugaan yang salah dan perkiraan-perkiraan yang batil. Mereka menyangka bahwasanya nenek moyang mereka adalah yang lebih benar, hingga akhirnya mereka mengikutinya. Mereka menyangka yang kebanyakannya itulah yang benar, akhirnya mereka mengikutinya, bukan didasari dengan timbangan yang dibenarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah. Kemudian disebutkan pula oleh al-mu'allif rahimahullah, wa kathratu ahli al-madhhab, wa kathratu ahli al-madhhab taj'alul ba'dha yatawahhamu du'fa qawli mukhalifihim. Kebanyakan dari kalangan ahli madhab menjadikan pada sebagian di antara mereka memiliki perdugaan, persangkaan bahwasanya orang-orang yang menyelisihi mazhab mereka adalah sesuatu yang lemah. Ya, orang-orang yang menyelisih mazhab mereka didasari dengan ucapan yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa dzalika litawahhumihi imtina'u ijtima'il uqulil katsirah ala qawli saqit wa madhhabin batil. Yang demikian disebabkan karena anggapan mereka tidak mungkinnya untuk berkumpul dengan pendapat-pendapat yang demikian banyak, yang menunjukkan bahwasanya ucapannya tersebut ini jatuh, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan madhab yang batil. Nah, dan ini adalah hujjahnya ahli dhalal dari sebelum Islam hingga setelah Islam. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla ceritakan perkataan Fir'aun, fama balul qurunil ula. Ia berhujjah melihat generasi-generasi sebelumnya, generasi yang banyak, generasi yang juga sesat sebagaimana mereka, yang syirik sebagaimana mereka. Namun ternyata mereka melihat bahwasanya generasi-generasi tersebut tidak diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan bahwasanya mereka adalah yang benar. Ini hujjah yang digunakan oleh Fir'aun untuk membenarkan kekafirannya dan penentangannya terhadap Musa dan Harun alaihima assalatu wassalam. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di sana ada dua faedah di antara yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait sikap yang semestinya dimiliki dan diamalkan oleh setiap muslim ahli sunnah tatkala melihat fenomena bahwasanya ahli batil itu jauh lebih banyak dibandingkan ahli haq. Perkara yang pertama yang perlu untuk kemudian digaris bawahi di sini sebagai hikmah dari itu seluruhnya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, wujubun nasyat fi izharil haqq wa da'wati ilaih. Wajib bagi seseorang untuk lebih bersemangat menampakkan al-haq dan mendakwahkan kepada al-haq tersebut. Aina makan, dimanapun dia berada. Tatkala melihat banyaknya kebatilan, tatkala ia melihat banyaknya mereka orang-orang yang melakukan kebatilan, maka yang semestinya ia lakukan adalah bersemangat untuk menampakkan kebenaran tersebut. Bersemangat untuk mendakwahkan kepada kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya ad-da'wah ilal haq, dari penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, dakwah yang bisa dilakukan oleh seseorang tatkala ia mendakwahi yang lainnya untuk mengenal kebenaran, bisa bil maqal wa bisa bil hal, bisa dengan ucapan dan bisa dengan keadaan.
Bila dakwah tersebut bentuknya dengan maqal, itu jelas. Dengan dia mendakwahkan kebenaran tersebut, dengan dia menyampaikannya dengan lisannya, menasihatinya, membimbingnya, memberikan peringatan kepada mereka. Ia mendakwahi seorang dengan lisan. Adapun dengan hal, dengan keadaan adalah dengan cara menampakkan kebenaran tersebut. Menampakkan kebenaran tersebut dimanapun kita berada. Tatkala kita melihat kebanyakan mereka manusia, dari sisi pakaiannya berpakaian menyelisihi al-Islam, menyelisihi cara berpakaian yang diajarkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih memilih untuk berpakaian dengan pakaian-pakaian kebarat-baratan. Maka kita ahli sunnah berupaya untuk menampakkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang kebanyakan mereka jahil tentang as-sunnah, cara berpakaian yang sebenarnya, cara berpakaian yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya. Allah menyebutkan bahwasanya sifat seorang mukmin yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap zaman, setiap waktu adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, sesungguhnya ini adalah jalanku yang saya berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, maka jalan tersebut. Dan saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Allah di dalam surat tersebut, sebagai bentuk perintah untuk diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwah sebagaimana yang ditegaskan pada awal ayat. Berdakwah kepada Allah tabaraka wa taala di atas al-ilm, di atas al-basirah. Naam. Ini faedah yang pertama. Jangan sampai nantinya kita ahli haq, ahli sunnah kalah dari sisi semangat untuk menebarkan kebenaran dengan mereka ahli batil. Kalau semisal kita melihat ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ahli batil dengan berbagai macam jenis kebatilan-kebatilan mereka, yang di sana memiliki ketimpangan dari sisi manhaj, yang di sana memiliki ketimpangan dari sisi akidah, yang di sana memiliki ketimpangan dari sisi prinsip iman dan yang semisalnya, kita akan menjumpai ternyata masing-masing mereka adalah orang-orang yang gigih untuk menebarkan kebatilan-kebatilan tersebut. Baik secara langsung di mimbar-mimbar, ataukah melalui sarana-sarana yang bisa mereka lakukan dan bisa mereka wujudkan, baik melalui tulisan-tulisan, majalah-majalah, buletin-buletin, ataukah dengan kaset-kaset yang disebarkan, ataukah di media sosial yang demikian luas daya sasaran mad'unya. Demikian semangat ahli batil memasarkan kebatilan-kebatilannya. Ini diingatkan pula oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, jangan sampai kita ahli haq, orang-orang yang mengenal kebenaran, kalah semangat dengan semangatnya ahli batil. Ahli batil demikian semangat memasarkan kebatilannya, jangan sampai nantinya mental kita ahli haq surut, tidak memiliki kegigihan di dalam menyebarkan al-haq. Nah, kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan pula oleh sebagian mereka para ulama, tatkala kita melihat fenomena bahwasanya ahli batil ternyata lebih banyak dibandingkan ahli haq, ahli sunnah. Faedah yang berikutnya adalah at-tarafuq baina ahli haq, memiliki sifat tarafuq,
yakni lembut, menyayangi ahli haq, ahli sunnah. Karena mereka sedikit. Karena mereka adalah orang-orang yang ketika mengamalkan sunnah, mereka mengamalkannya di tengah-tengah masyarakatnya yang kebanyakannya berseberangan dengan apa yang dia amalkan tersebut. Sedikit ahli sunnah. Hal ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh sebagian salaf, di antaranya adalah oleh Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya ahla sunnah taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nasi. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai ahli sunnah, taraffaqu, berbuat lembutlah antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kalian seluruhnya. Karena sesungguhnya kalian, wahai ahli sunnah, adalah manusia yang paling sedikit. Manusia yang paling sedikit. Kebanyakannya adalah berada di atas kebatilan-kebatilan dan adat istiadat yang bertentangan dengan as-sunnah. Sangat sedikit ahli sunnah. Kebanyakannya menunjukkan bahwasanya manusia menyelisihi as-sunnah, menyelisih sunnah. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibn al-Mubarak rahimahullah dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Saling berwasiatlah kalian dengan sesama ahli sunnah dengan wasiat kebaikan, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang asing, yang sedikit. Menunjukkan keterasingan mereka, menjelaskan bahwasanya mereka tinggal di tengah-tengah lingkungan yang kebanyakannya menyelisihi al-haq, menyelisihi as-sunnah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam pada awal kali munculnya dalam keadaan asing. Islam muncul dibawa oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada awal kali munculnya Islam hanya segelintir saja dari para sahabat Rasul yang mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggal di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang fanatis terhadap ajaran nenek moyangnya, yaitu kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dijumpai pada awal-awal Islam sejarah yang dituliskan oleh mereka para al-mu'arrikhin, para ahli-ahli sirah, ahli-ahli sejarah Islam, di mana para sahabat Rasul pada waktu tersebut mengalami intimidasi. Bahkan sebagian mereka ditangkap, kemudian disiksa, dijadikan sebagai bahan olok-olokan di tengah-tengah masyarakatnya, dipermalukan karena keterasingan al-Islam muncul di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakannya menyelisihi al-Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan kelak akan kembali asing sebagaimana awal kali munculnya. Menunjukkan pada waktu tersebut jumlah kaum muslimin demikian banyak. Namun dari banyaknya kaum muslimin, dari sisi jumlah di masa tersebut, yang memahami as-sunnah, yang memahami al-haq, yang memahami Islam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh mereka para sahabat Rasul dan dipraktekkan oleh generasi setelah mereka dan setelah mereka, itu sangat-sangat sedikit dari sisi keilmuan masyarakat dan pemahaman mereka tentang sunnah-sunnah tersebut.
Ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bahkan sebagian salaf mengatakan innahu sayati 'alaikum zamanun idza dzukira lil insani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal iqtidaa bihi fi jami'i ahwalihi wa aqwalihi dhammuhu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahanu. Sebagian salaf menyebutkan sesungguhnya kelak akan muncul pada kalian satu waktu yang apabila pada waktu tersebut diingatkan di tengah-tengah manusia sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah untuk mengikuti perbuatannya, perintah untuk membenarkan semua ucapan-ucapannya. Zammuhu, mereka manusia akan mencelanya. Wa nafaru anhu, mereka akan lari dari menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Wa tabarra'u min, bahkan mereka akan berlepas diri darinya, tidak mau untuk dikatakan sebagai pelakunya, tidak mau untuk dikatakan sebagai pengucapnya. Berlepas diri dari as-sunnah, dari perkataan Rasul, amalan Rasul. Bahkan yang lebih miris, ia mengatakan wa azalluhu wa ahanuh, mereka akan merendahkan sunnah, akan menghinakan sunnah wal'iyadzu billah. Ini disebabkan karena demikian banyaknya ahli batil, demikian banyaknya mereka ahli dhalal yang memasarkan kesesatan-kesesatan mereka dan kebid'ahan-kebid'ahan mereka, dan sedikitnya mereka orang-orang yang mengamalkan as-sunnah. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menganjurkan agar kita sesama ahli sunnah saling memberikan wasiat-wasiat kebaikan, karena sesungguhnya kita seluruhnya adalah para ghuraba, orang-orang yang asing. Hal-hal yang semakna dengan yang disebutkan oleh Al-Imamul Hasan Al-Basri, demikian pula Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, adalah perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam salah satu risalahnya, ahibbu ahli sunnah ala ma kana minhum, atau ala ma kana fihim, amatana Allah wa iyyakum ala as-sunnati wal jamaah. Pada akhir risalahnya beliau rahimahullah mengatakan, cintailah oleh kalian ahli sunnah, sayangilah oleh kalian ahli sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah, ala ma kana fihim, pada perkara apa saja yang ada pada mereka. Ya, mungkin sebagian mereka dilihat seorang yang temperamen, yang mungkin pada sebagian mereka dilihat sebagai seorang yang suka untuk mengejek atau yang semisalnya, adanya taksir, adanya kekurangan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita ahli sunnah. Ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memerintahkan agar kita tetap mencintai mereka dalam batasan-batasannya. Amatanallahu wa iyyakum ala sunnati wal jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla mematikan kita seluruhnya dan kalian seluruhnya di atas as-sunnah dan di atas al-jamaah. Naam. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala, fal mu'minu qalilun fin nas. Orang-orang mukmin itu jumlahnya sangat sedikit di tengah-tengah manusia. Kebanyakannya kafir, kebanyakannya musyrik. Wal ulama'u, kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qalilun fil mu'minin. Dan jumlahnya para ulama itu sangat sedikit di tengah-tengah kaum mukminin. Beliau mengingatkan jumlah kaum mukminin itu sangat sedikit dilihat dari jumlah populasi manusia secara umum,
namun jumlah para ulamanya sangat sedikit dibandingkan jumlah kaum mukmininnya. Wa haula qalilun fil ulama, dan mereka ini orang-orang yang benar-benar mengamalkan al-ilm dan mendakwahkan al-ilm sesuai dengan as-sunnah dari kalangan mereka para ulama, itu sangat sedikit dari jumlah-jumlah para ulama yang lainnya. Wa iyyaka an taghtarra bima yaghtarru bihil jahilun, dan janganlah engkau tertipu sebagaimana dengannya tertipu mereka orang-orang jahil. Fa innahum yaqulun, karena orang-orang jahil itu mengatakan, lau kana haula ala haqqin lam yakunu aqallan nasi adada. Kalau semisal mereka ini dikatakan sebagai seorang yang benar, kata orang-orang yang jahil, maka tentulah mereka tidak akan menjadi jumlah orang yang paling sedikit. Orang-orang jahil demikian, menganggap bahwasanya dengan jumlah itulah standarisasi kebenaran. Wan nasu ala khilafi, mereka juga mengatakan kebanyakan manusia menyelisihi mereka ahlil haq. Fa'alam anna haula humun nas, ketahuilah bahwasanya mereka ini adalah manusia. Wa man khalafahum wa musyabbahuna bin nas wa laysu bin nas faman nasu illa ahlul haq wa in kanu aqallahum adada. Orang-orang yang menyelisih ahli sunnah, menyelisih mereka para ulama, adalah orang yang kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyerupai manusia saja. Nah, justru yang dikatakan sebagai manusia adalah mereka para ulama. Orang-orang yang mengamalkan al-haq, mendakwahkan al-haq, itulah manusia yang sebenar-benarnya. Adapun yang menyelisih mereka adalah orang yang menyerupai manusia saja. Laisu bin nas, bukan manusia. Faman nasu illa ahlul haq, bukanlah manusia, ternilai manusia di sisi Allah tabaraka taala, melainkan ahlul haq. Wa in kanu aqallahum adada, walaupun mereka adalah orang yang jumlahnya sangat-sangat sedikit, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Nah, wa sadaqa rahimahullah. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya ahlil batil, orang-orang yang menyelisih al-haq, yang mencela Rasul, yang mengingkari Allah tabaraka wa taala, bukan dikatakan sebagai manusia. Bahkan Allah sebutkan mereka kal an'am. Seperti apa? Maaf saja, artinya adalah binatang-binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang-binatang ternak tersebut. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lainnya, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya sejelek-jelek binatang yang melata di sisi Allah tabaraka wa taala adalah orang-orang yang bisu, orang-orang yang tuli, yang tidak berakal, yang tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, yang tidak bisa menyuarakan kebenaran sebagai kebenaran, bahkan menyuarakan kebatilan dan dianggap itulah sebagai kebenaran. Allah menyebutkan mereka adalah seperti syarrad dawab, sejelek-jelek binatang yang melata di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah, sehingga yang namanya manusia yang sebenar-benar manusia adalah mereka ahlul haq, para ulama dan yang bersama dengan mereka. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yakun ahadukum imma'ah yaqulu ana ma'an nas liyuwatina ahadukum nafsahu ala ayyuman walau kafaran nas. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, janganlah salah seorang di antara kalian
menjadi orang yang tipikalnya dikatakan sebagai seorang yang imma'ah. Imma'ah, yakni artinya saya bersamanya. Tidak memiliki pendirian. Seorang yang ragu, di mana dia tinggal di satu tempat, maka keadaan dirinya mengikuti keadaan masyarakat yang berada di sekitarnya. Ia bersama dengan mereka. Kalau semisal pindah lagi ke tempat yang lainnya, dia ragu, jangan-jangan adat istiadat amalan yang dilakukan di tempat yang sebelumnya batil, salah. Akhirnya dia bersama dengan mereka. Kapan dilihat adanya kawan yang menyelisih mazhabnya, maka dia bersama dengannya. Kapan datang kawan yang lainnya, dia bersama dengan dirinya. Ini yang tidak dianjurkan oleh beliau radhiyallahu taala an. Dikatakan sebagai imma'ah. Saya bersama dengan dirinya. Yaqulu, ia mengatakan ana ma'an nas. Saya bersama dengan manusia. Agar supaya menenangkan salah seorang di antara kalian dirinya, ala ayyuman, untuk kemudian mengatakan bahwasanya dia itu aman. Walau kafarun nas, walaupun manusia itu ternyata adalah orang-orang yang kafir. Naam. Artinya kebanyakan mereka berhujah demikian dalam rangka untuk menenangkan dirinya. Aman dari tuduhan, aman dari intimidasi, aman dari perdugaan-perdugaan yang dikhawatirkan akan merugikannya. Kalau semisal dia mengatakan saya bersama dengan masyarakat, saya bersama dengan manusia, menunjukkan yang bersamanya banyak. Berarti itu sebagai tolak ukur kebenaran. Padahal kalau semisal mereka kafir, maka akan kafirlah dirinya, wal'iyadzubillah. Kemudian di sini mu'allif rahimahullah hafizahullah menyebutkan wa qad dzamma subhanahu al-aktsarina fi ghairi mawdi'. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mencela jumlah yang banyak bukan pada satu tempat saja di dalam Al-Qur'an. Banyak tempat. Allah mencela jumlah yang banyak dan memuji jumlah yang sedikit. Kaqaulihi, seperti firman Allah tabaraka wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan yang ada di permukaan bumi ini, maka pastilah mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah tabaraka wa taala. Menganggap bahwasanya mereka yang benar, yang menyelisih mereka adalah teranggap sebagai seorang yang batil. Kalau demikian akan bisa menyesatkan seorang dari jalan Allah tabaraka wa taala. Di dalam ayat ini secara jelas menunjukkan bahwasanya jumlah yang banyak bukan sebagai tolak ukur kebenaran. Bahkan dalam ayat ini secara tegas Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan justru jumlah yang banyak itulah sumber dari kesesatan, sumber dari sebab musabab seseorang berpaling dari jalan Allah tabaraka wa taala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia tersebut menjadi orang-orang yang beriman walaupun engkau ya Rasul bersemangat untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Wa qalilun min ibadiyas syakur, Allah puji jumlah yang sedikit di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, yang mereka bersyukur terhadap kenikmatan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah juga menyebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan yang soleh, dan sangat sedikit sekali jumlahnya mereka, kata Allah tabaraka wa taala. Dan ayat yang semakna dengan ayat ini demikian banyak di dalam Al-Quran. Sering kita menjumpai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia adalah orang-orang yang tidak berilmu.
Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan kebanyakan di antara manusia adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ini menunjukkan jumlah yang banyak itulah sebab musabab kefasikan, sebab musabab mereka jauh dari al-ilm, sebab musabab mereka lalai dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia dari ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jalla, adalah orang-orang yang melalaikannya. Sehingga tolak ukur kebenaran bukan dilihat dari al-kathrah, banyaknya orang yang mengamalkan sesuatu tersebut. Demikian pula dalam surat Shad ayat yang ke-24. Dinukilkan oleh mu'allif di sini rahimahullah, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, ataukah surat Al-Maidah ayat yang ke-100, kalau surat Shad tadi sudah kita bacakan. Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Katakanlah tidaklah sama antara yang jelek dengan yang baik. Tidak sama antara yang jelek dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun banyaknya sesuatu yang jelek tersebut membuat dirimu terkagum-kagum melihatnya, tidak kemudian dijadikan sebagai sholat tolak ukur yang jelek itulah adalah yang benar. Disebutkan pula oleh mu'allif hafizahullah, wal mubtiluna min ahlil bid'ah, dan orang-orang yang melakukan kebatilan-kebatilan dari kalangan ahlil bid'ah, yurawijuna limadhhabihim bid'awal aktsariyah, mendagangkan mazhab mereka dengan akuan bahwasanya jumlah mereka adalah jumlah yang terbanyak. Ahlul batil demikian. Sehingga dengan apa yang mereka sangka tersebut tidak dibenarkan untuk menyelisihinya, tidak dibenarkan untuk mendustakannya. Sebagaimana yang disangka oleh kelompok Rafidhah, demikian pula Asy'ariyah, yang mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah aktsarul muslimin, kaum muslimin yang terbanyaknya. Berpaham Ar-Rafidhah dan Asy'ariyah, mereka membanggakannya. Dan yang benar kata beliau rahimahullah, anal haq la yu'rafu bi kathrati atba'ihi. Yang namanya kebenaran tidak dilihat dari banyaknya orang yang mengikutinya. Dunan nadri fihi wa irdhihi 'ala kitab wa sunnah, tanpa kita memperhatikan sesuatu tersebut dan tanpa kita menimbangnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang benar demikian. Sehingga sesuatu itu dikatakan benar kalaulah semisal Al-Quran dan As-Sunnah mengatakannya sebagai kebenaran, walaupun diselisihi oleh manusia yang berada di sekitarnya. Dan itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Ahli sunnah adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah. Al-jamaah sebagian mentafsirkan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, adalah orang yang mencocoki kebenaran walaupun dia seorang diri melakukannya. Itu tetap dikatakan sebagai jamaah. Bukan jamaah di sini artinya adalah yang paling banyak pengikutnya, tidak. Tapi siapa yang mencocoki kebenaran, maka dialah al-jamaah yang berupaya untuk berkumpul dengan manusia yang lainnya di atas Al-Quran dan di atas sunnah, sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berkumpullah kalian, bersatulah kalian, kata Allah azza wa jalla, dengan tali Allah azza wa jalla secara keseluruhan, dan jangan kalian berselisih. Naam. Ini menunjukkan orang-orang yang
berkumpul di atas Al-Quran dan As-Sunnah adalah ahlul jamaah. Orang yang berupaya untuk berkumpul dengan yang lainnya, menyatu dengan yang lainnya. Adapun orang-orang yang menyelisih al-haq dari kalangan ahli bidah, ahli dhalal, dikatakan sebagai ahlul ikhtilaf. Orang-orang yang menyelisihi al-haq wal furqah, orang-orang yang menyimpang dari al-haq, dari kebenaran. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang mengkisahkan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala keadaan para nabi-nabi sebelum Rasul diutus oleh Allah azza wa jalla dan jumlah pengikutnya. Dalam hadis tersebut Rasul menyebutkan fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Saya melihat seorang nabi yang bersamanya pengikutnya hanya satu orang saja atau dua orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Saya melihat seorang nabi yang mengikutinya hanya 3 sampai 9 orang saja, ar-rahat. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan saya juga melihat seorang nabi yang tidak ada seorang pun dari kaumnya yang mengikuti nabi tersebut. Apakah kemudian dikatakan bahwasanya nabi tersebut adalah nabi yang salah? Berarti dakwah nabi tersebut adalah dakwah kebatilan karena diselisih oleh umatnya? Jawabannya tidak. Karena tolak ukur kebenaran bukan dilihat dari kathrah. An-nabi adalah orang-orang yang mulia karena dakwah mereka dan menunjukkan bahwasanya kebenaran bukan dilihat dari banyaknya orang-orang yang mengikutinya. Kalau semisal ternyata banyaknya pengikut dikatakan sebagai tolak ukur kebenaran, maka tentulah kita akan lancang mengatakan bahwasanya nabi yang tidak memiliki pengikut adalah nabi yang salah di dalam berdakwah. Nabi yang hanya memiliki satu pengikut adalah seorang nabi yang salah, yang ia dakwahkan keliru. Tidak demikian yang difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka para ulama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya al-kathrah bukan sebagai tolak ukur al-haq. Sehingga disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, "Alaika bi turuqil huda wa la yadurruka qillatus salikin." Wajib atasmu untuk terus berpegang dengan jalan-jalan yang diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Jalan-jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yadhurruka qillatus salikin, dan janganlah memadaratkan dirimu tatkala melihat sedikitnya orang-orang yang mengikuti jalan tersebut. Ketika mengaji di kajian ahli sunnah, melihat jumlah pengikutnya tidak sampai 100, mungkin hanya sekitar 20 orang. Kemudian ketika mengaji di tempat yang lainnya dia melihat ribuan, sampai tidak terlihat belakangnya. Oh, berarti yang di sana salah, yang di sini benar. Berarti yang di sana adalah orang yang mengajarkan kebatilan, yang di sana adalah orang yang mengajarkan kebenaran. Tidak demikian yang dijadikan sebagai standarisasi oleh Rasul alaihi salam. Wa iyyaka wa turuqad dhalal, hati-hatilah kamu dari menempuh jalan-jalan yang berisikan kesesatan. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan janganlah kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, terjatuh ke dalam perkara-perkara kebatilan tersebut. Nah, tajib wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sampai ke kita, akan kita jawab mungkin sebagiannya. Apa Ustaz, apa sebutan untuk orang yang sudah meninggal? Apakah almarhum atau rahimahullah? Yang Anda ketahui
lebih afdal, lebih ahsan kalau semisal seorang mengatakan dengan lafaz rahimahullah. Kalau semisal almarhum mengikuti wazan al-maf'ul, memberikan makna al-ilzam. Ia adalah orang yang dirahmati. Ia adalah orang yang disayangi, menunjukkan ada konsekuensi bahwasanya orang tersebut memang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau semisal seorang mengatakan rahimahullah, Allahu yarhamuh, di dalamnya berisikan doa bahwasanya si fulan adalah orang yang benar-benar, si fulan semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembahasan ini mirip dengan pembahasan tidak bolehnya seseorang menggelari kepada si fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Naam, karena keadaan seorang dikatakan sebagai seorang yang syahid hanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Afwan Ustaz, bagaimana hukum mencairkan uang JHT, jaminan hari tua? Ini mungkin bagi iwan yang bekerja. Wallahu alam, kalau semisal uang tersebut memang disediakan oleh perusahaan antum dan itu memang hak antum tanpa ada unsur riba dan menyelisih syariah, maka dibolehkan untuk antum mengambilnya. Nah, Afan Ustaz, tolong nasihatnya kepada seorang ikhwan atau santri yang suka menjelek-jelekan saudaranya ketika di belakang saudaranya tersebut. Dalam jawaban pertanyaan ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, ana merinci menjadi 2 jawaban. Jawaban yang pertama ditujukan kepada sang penanya. Apakah benar bahwasanya orang tersebut menjelek-jelekan antum atau tidak? Nah, karena kebanyakan faktor terjadinya perselisihan, terjadinya saling menghajar antara satu dengan yang lainnya bukan dalam faktor manhaj, ini dilatar belakangi dengan dasaran al-dhununul kadzibah, persangkaan-persangkaan yang salah dan keliru. Nah, artinya banyak faktor dan banyak kejadian, banyak kasus si fulan mengatakan dan beranggapan bahwasanya si fulan menghajarnya, si fulan menjelek-jelekannya, si fulan itu menyebutkan aibnya dan yang semisalnya. Tapi ketika diteliti ternyata tidak demikian. Ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Antusiba qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat yang sebelumnya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ayat yang sebelumnya itu apa itu? Antusiba qauman bijahalatin. Nah, apakah sebelumnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari adh-dhann, persangkaan. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari dzan tersebut ada unsur dosanya. Kemudian pada lafaz yang setelahnya Allah menyebutkan wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai antara sebagian kalian dengan yang lainnya, wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian menggelari saudara kalian dengan gelar-gelar yang buruk. Ini menunjukkan dzan yang sebelumnya berhubungan dengan yang setelahnya. Ia menyangka saudaranya tersebut menjelek-jelekannya, ternyata tidak. Ia menyangka saudaranya tersebut mengkritiknya, ternyata tidak. Allah ingatkan inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya pada sebagian dzan tersebut terkandung dosa di dalamnya, wal iyad billah. Artinya cukuplah seseorang dikatakan melakukan dosa kejelekan di sisi Allah Azza wa Jalla tatkala ia memiliki persangkaan-persangkaan yang buruk kepada saudaranya. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Ataukah bisa jadi
karena sebab adanya orang yang memang tidak bertanggung jawab sehingga akhirnya memperkeruh permasalahan tersebut. Adanya orang yang berupaya untuk memanas-manasi situasi. Naam, sehingga akhirnya marahlah dan terjadilah perselisihan, perseteruan antara keduanya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa satu berita, jangan langsung kalian terima, tapi bertabayyunlah. Apakah benar berita tersebut sebagaimana yang dia sampaikan? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai nantinya disebabkan karena berita yang dusta tersebut, kalian sudah terlanjur memvonis kepada saudara kalian, dilatar belakangi karena kejahilan, sehingga akhirnya kalian menjadi orang-orang yang menyesal atas apa yang kalian lakukan tersebut. Sudah terlanjur keluar-keluar, wah si fulan ternyata nipu saya, oh si fulan ternyata dia berkhianat, oh si fulan katanya dia mengambil harta saya. Sudah terlanjur muncul emosinya, dan ia sebarkan kepada si fulan dan si fulan. Namun ternyata ketika dicek kebenarannya, ternyata si fulan tersebut hanya sekedar menyimpannya. Tujuannya adalah untuk kemudian nanti mengembalikannya. Pas kebetulan dia menemukannya dalam keadaan tercecer, ataukah dia khawatir nantinya uang tersebut diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ataukah yang semisalnya. Nah, sudah terlanjur emosi. Kalau semisal ternyata apa yang dia tuduh, apa yang sudah terlanjur dia sebarkan tersebut menyelisihi realita yang sebenarnya, benar Allah sebutkan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan menjadi orang-orang yang disebabkan karena apa yang kalian lakukan tersebut, menjadi orang-orang yang menyesal. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan yang kedua, kalau semisal benar apa yang tertulis tersebut, ya nasihat ana sesegera mungkin untuk kemudian diselesaikan dengan sebenar-benarnya. Jangan dibuat berlarut-larut atau sampaikan kepada orang-orang yang dituakan, kemudian minta untuk diajak diskusi, minta untuk kemudian diajak untuk kemudian mendinginkan suasana. Ini lebih afdal. Rasul mengatakan dalam hadisnya, inna syaitan qad aysa min ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab menyembahnya setelah masuk Islam. Dan setelah penduduknya memeluk agama Islam, putus asa syaitan untuk menjadikan mereka kembali menyembah dirinya. Walakin fi tahrishi bainahum, akan tapi dalam bab at-tahrish, menebarkan kedengkian, menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan di antara mereka, syaitan masih bersemangat untuk mewujudkannya. Sehingga Allah ingatkan pula dalam Al-Quran, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku tatkala mereka bercengkrama, berucap, bertutur kata antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, maka katakanlah ucapan yang paling baiknya. Ucapan yang paling baiknya. Pilih kata-kata yang tidak menyinggung, pilih kata-kata yang menggembirakan, pilih ucapan-ucapan yang menghangatkan situasi, tidak menambah panas situasi tersebut. Karena Allah mengingatkan, inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan senantiasa mengawas-ngawasi mereka dan berupaya untuk menanamkan permusuhan di antara sesama mereka. Kapan melihat adanya ucapan yang kira-kira bisa digunakan oleh syaitan, menyebabkan akhirnya orang yang mendengarnya mendengkinya, membencinya, maka syaitan akan terus mengiyang-iyangkannya di telinganya. Oh, si fulan tadi mengatakan kepada kamu itu orangnya pelit. Terngiang-ngiang terus sampai tidur terngiang-ngiang. Syaitan terus memanas-manasinya. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga dibutuhkan adanya tanazul, saling mengalah, saling berlapang dada dan saling memaafkan.
kita katakan memang ya di tengah-tengah para sahabat Rasul saja sesama mereka terjadi perselisihan, bukan dalam bab prinsip. Umar bin Khattab pernah berselisih dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah berselisih dengan sebagian sahabat Rasul yang lainnya. Ini perkara yang waqi' yang terjadi. Namun situasi tersebut bisa didinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon nasihatnya bagi para ikhwan dan akhwat yang masih suka memperbincangkan dan mengidolakan artis-artis kufar seperti artis-artis Korea dan yang semisalnya. Nah, nasihat saya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti pada yaumul qiyamah akan dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala bersama dengan orang yang dia cintai. Wal'iyadu billah. Kalau semisal orang tersebut cintanya kepada artis-artis kufar sampai akhirnya gaya rambutnya ia tiru. Naam. Sampai akhirnya gaya-gaya dia berbicara dia menirunya, saat berpakaiannya dia menirunya. Bahkan foto-foto profilnya penuh sesak dengan foto artis-artis tersebut. Ini sangat-sangat dikhawatirkan nanti pada yaumul qiyamah ia akan dikumpulkan dengan artis yang kafir. Ia diadab sebagaimana dirinya, wal'iyadzu billah. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Berbeda halnya bila mana yang dicintai oleh seorang adalah mereka para ulama. Para ulama yang mencintainya, baik yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal. Ia tulis perkataan-perkataan para ulama, dijadikan sebagai foto profil-profilnya. Ia bangga dengan ulama tersebut, ia mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Ini diharapkan nantinya pada yaumul qiyamah ia akan dikumpulkan bersama dengan dirinya. Sehingga yang demikian tidak selayaknya dilakukan, apalagi di kalangan para as-salafiyin, para ikhwan, para akhwat, apalagi di kalangan para tulab, baik laki-lakinya ataukah perempuannya. Ketika dirazia bukan hanya perkataan para salaf yang tertulis di catatan-catatan mereka, tapi tulisan-tulisan Korea yang kita sendiri saja tidak bisa membacanya. Nah, nggak tahu dari mana belajarnya. Tulisan Korea ditulis dengan kalimat-kalimat yang panjang dan rapi serta bagus. Rapi serta bagus. Yang kita sendiri nggak tahu apa bacanya. Ini nggak selayaknya. Yang demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.